jurus andalan pemerintah nih, ganti nama. Intinya sih sama aja. Ini saya harus heran ya sama pemerintah, kok ada aja caranya untuk ngakalin orang. Update nih guys, setelah kemarin video yang membahas tentang guru honorer negeri versus guru swasta, ternyata beberapa jam kemudian ini ada update dari pemerintah yang infonya tuh bener-bener hot ya Pak. Yaitu semua pegawai honorer yang nggak lulus seleksi di tahun 2024 itu semuanya bakal jadi P3K paruh waktu. Dan mereka itu nggak ada kesempatan lagi ya buat jadi P3K penuh waktu di tahap kedua. Apa sih ini maksudnya dari paruh waktu? Freelance gitu apa gimana nih? Terus jam kerjanya ini apakah bebas seperti orang freelance? Atau ngikuti jam kerja ASN lainnya, yaitu dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore? Ya ini kebiasaan dari pemerintah ya, kalau bikin suatu aturan atau kebijakan, ini kayak nggak ada rencananya sama sekali. Begitu di demo, kebijakannya bisa ganti. Soal regulasi, ya udah itu nyusul nanti. Ganti nama, ya ini udah jadi kebiasaan pemerintah ya, dari pinjol jadi pindar, judol jadi judar, dan sekarang itu honorer jadi paruh waktu. Isinya sama, kerjanya sama, dan gajinya pun sama. Apakah ketika jadi P3K paruh waktu ini, teman-teman honorer jadi dapat THR? Kemungkinan enggak ya, karena ketentuan dari regulasi Menpan RB nomor 16 yang baru aja dirilis Januari 2025, itu enggak ada ya yang bahas tentang THR para P3K paruh waktu ini. Begitu juga soal tukin ya, enggak ada juga tuh dibahas di regulasi ini. Ya karena intinya, meskipun para honorer ini diangkat menjadi ASN, tapi ini bisa dibilang ASN dengan kasta yang paling rendah ya. Atau ya kalau dibandingkan dengan swasta, itu setara dengan daily worker. Padahal ada loh alasan utama kenapa pemerintah pusat itu udah merencanakan khususnya guru, itu nggak boleh lagi digaji rendah. Sehingga pemerintah itu menghapuskan semua honorer, dan niat awalnya itu mengangkat semua pegawai honorer yang udah terdaftar di Dapodik dan punya sertifikat PPG itu menjadi pegawai P3K penuh waktu. Ya karena permasalahan gaji yang rendah ini ya. Diharapkan ketika semua guru honorer itu menjadi P3K penuh waktu, ya waktu mereka yang berharga itu dihabiskan untuk membuat materi ajar yang berkualitas buat murid-muridnya. Bukan lagi mikirin besok kira-kira makan apa ya, nasi sama telur atau nasi campur garam nih. Ya ini bukan maksud ngina ya, karena beritanya tuh ada loh Pak, dimana guru-guru honorer ini bisa banget loh terkena pinjol, dan angkanya itu mencapai puluhan juta rupiah gara-gara untuk tetap bisa hidup dan terus ngajar. Tapi kalau ngelihat regulasi yang kayak gini, ini saya sebagai swasta, ini ngelihatnya peraturan modelan kayak gini tuh ya ujungnya cuman ganti nama aja. Karena yang mereka dapetin itu juga sama aja, gajinya itu tetap kecil. Even itu UMR loh, itu kecil Pak. Dibanding load kerja mereka, ini yang diharuskan kerja lebih dari 8 jam kerja setiap hari. Atau di luar jam kerja, itu tetap mereka nyicil kerjaan. Buat revisi nilai, bikin materi ajar, bikin soal. Padahal kerjaan yang dilakukan di luar jam kerja itu mereka nggak dibayar loh. Padahal itu udah menyita waktu mereka untuk mereka bersama keluarganya. Dan gak jarang ya guru-guru honorer ini nyari tambahan. Entah itu jadi ojek online, dagang, bahkan ada yang mulung buat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Alfi Noviardi, guru honorer di Madrasah Aliyah Riyadul Janah dan MTS Hidayatul Islamiyah Kota Sukabumi ini menuai perhatian usai video yang menunjukkan dirinya memulung sepulang mengajar viral di media sosial. Ya, gaji yang minim tak membuat Alfi putus asa. Demi mencukupi kebutuhan ekonomi, Alfi nyambi jadi pemulung. Setiap hari sepulang mengajar sejak 13 tahun silam. Akhirnya apa? Ya, regulasi udah dibuat dan ujungnya ganti nama. Dan niat Pak Prabowo untuk menaikkan derajat para guru-guru honorer ini ya udah nggak tercapai ya, atau ditunda untuk terrealisasi. Padahal kalian wajib tahu bahwa kondisi anak-anak zaman sekarang itu udah sangat buruk ya. Dimana anak SMA itu baca tulis aja ada yang nggak bisa. Bahkan hitung-hitungan dasar aja nggak bisa.
Dan ini buat saya sih udah level bahaya ya Pak. 12 dibagi 3. 24 dibagi 3. 10 dibagi 5. Dari sini kita tahu ya bahwa musuh Pak Prabowo itu bukan partai oposisi, bukan PDIP. Oposisi dari Pak Prabowo itu udah jelas anak buahnya sendiri. Karena anak buahnya ini nggak bisa mewujudkan apa yang Pak Prabowo mau. Meskipun gitu, regulasi dari Menpan RB ini tetap ada sisi positifnya ya. Misalkan soal pemberian nomor induk atau NIP kepada para guru honorer ini. Dan ini tercantum di ketentuan nomor 6, yang artinya ini udah ada niat baik dari pemerintah ya. Yang dalam video sebelumnya ini sempat saya tanyakan loh. Ini artinya guru-guru yang sudah pegang nomor dapodik itu secara nyata diakui eksistensinya ini oleh negara loh. Karena secara fakta mereka itu kerja di sekolah-sekolah negeri yang dibangun oleh negara dan digaji oleh negara. Maka secara wajib guru-guru yang statusnya ini belum jelas, ini harus diperjelas dong. Entah dengan cara menjadikan mereka secara otomatis menjadi pegawai ASN, atau ya TTD kontrak sebagai pegawai P3K. Karena yang dilakukan oleh negara pada guru-guru honorer negeri saat ini, itu kalau dari kacamata saya sebagai swasta, itu seperti memperkerjakan karyawan, karyawannya kamu gaji, dan gajinya tuh fix tiap bulan, tapi nggak ada kontrak kerja. Dan ini melanggar hukum loh. Dan ini udah kejawab di regulasi yang ini. Karena artinya, ini para honorer atau pegawai paruh waktu ini sudah diakui secara legal menjadi pegawai pemerintahan. Karena dengan adanya NIP itu pasti kan melewati regulasi perjanjian kerja. Ya, perjanjian kerja ini kalau dalam pemerintahan ya namanya SK. Terus poin positif lainnya itu ada di ketentuan nomor 13. Di mana para P3K paruh waktu ini udah ada slotnya tersendiri untuk agar mereka ini bisa menjadi P3K penuh waktu. Dimana di sini ada kata-kata spesifik sampai dengan diangkat. Ini artinya kemungkinan hanya nunggu formasi aja ya. Dan karena para honorer ini sejak awal itu sudah digaji oleh pemerintah, jadi gajinya itu bukan dari saweran para guru ASN ya, atau dari dana BOS. Ini berarti dananya itu sejak awal sudah ada. Tinggal ya main catur aja. Formasi ini ke sini, formasi ini ke situ. Dah. Jadi ya tinggal nunggu formasi aja. Poin nomor 24 ini juga menarik ya. Perihal pemberhentian P3K paruh waktu. Di mana salah satu penyebabnya itu ketika mereka ini diangkat menjadi P3K penuh waktu atau CPNS. Artinya ada tuh kesempatan bagi para paruh waktu ini menjadi pegawai ASN murni tanpa kontrak. Ya syukur-syukur tahun depan ada formasinya ya, sehingga mereka tuh bisa diangkat dan didahulukan. Jangan lagi-lagi ambil fresh graduate ya, yang kerjanya aja belum jelas. Karena pemerintah udah punya pegawai paruh waktu nih, atau pegawai honorer yang dulu itu punya pengalaman kerja itu sampai tahunan, 4 tahun, 5 tahun, atau lebih puluhan tahun. Dan itu udah pasti lebih battle proven ya di lapangan, ngajar murid-murid di lapangan ketimbang para fresh graduate yang mereka sendiri sebelumnya jadi murid terus tiba-tiba jadi guru. Ya, pasti pengalamannya kurang lah dibanding para honorer ini. So, gimana menurut kamu? Apakah ini udah menjadi sinyal positif buat para guru-guru honorer yang nantinya akan menjadi P3K paruh waktu? Atau ya masih terasa kurang nih? Karena kesannya yang dilakukan oleh pemerintah ini hanya untuk ngerem demo besar-besaran yang katanya itu akan diadakan di bulan Februari 2025. Kalau ada unek-unek atau pesan, tulis aja di kolom komentar ya. Siapa tahu video ini dilihat oleh pemerintah dan bisa menjadi salah satu jalan kalian, teman-teman guru semua, untuk mendapatkan haknya yang lebih baik.